Hari. Berjumpa kembali kita dalam podcast Huma Itah. Bersama saya Listia, kita akan kupas podcast hari ini karena sangat menarik sekali. Episode kali ini kita akan mengenal imigrasi lebih dekat. Baik itu layanannya, kemudian juga terkait paspor dan pengawasan orang asing. Nah, kita sering mendengar istilah ya, terkait imigrasi, transmigrasi, atau migrasi. Tapi mungkin di antara Anda dan kita semua masih ada yang belum benar-benar paham. Ternyata ada bedanya dari ketiga ini. Nah, untuk membahas ini lebih dalam lagi nih, Kula Pak Hari, kita akan berbincang dengan dua orang hebat di samping saya. Ada Bapak Imam Santoso, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Palangkaraya, yang juga di sebelahnya ada mas-mas ganteng nih. Pasti yang nonton ini sudah kesem-sem duluan ya. Ada Mas Iman. Jadi Mas Iman Muhammad ini adalah Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian atau TIKIM. Dan di podcast Huma Itah kali ini kita akan berbincang tentang satu hal yang menarik, mungkin masih banyak di antara kita yang belum tahu perbedaannya. Saya jadi grogi nih sebenarnya. Bapak jangan tegang-tegang, Pak. Nanti kita lagunya jadi sepanjang jalan kenangan kita berpegangan tangan begitu ya. Nah, terima kasih banyak untuk Pak Imam dan Pak Iman untuk waktunya di podcast Huma Itah. Kita membahas tentang mengenal imigrasi lebih dekat begitu ya. Baik itu layanan paspor, kemudian juga pengawasan orang asing dan lain sebagainya. Saya mau ke Pak Imam dulu nih, Pak Imam. Pak hari ini gagah banget sih, Pak. Wah. Asal jangan ya? bilang cantik loh. Baik Pak Imam. Pak Imam, pastikan masih ada di antara kita yang belum mengetahui perbedaan antara imigrasi, transmigrasi, dan migrasi ini Pak Imam. Mungkin apa nih perbedaan di antara ketiganya nih Pak Imam? Baik, terima kasih Mbak. Salam buat Pak Hari semua nih yang dengar ataupun yang melihat ya. Jadi terkait apa yang disampaikan istilah migrasi, transmigrasi, imigrasi. Nah itu sebenarnya secara umum adalah migrasi. Migrasi ini adalah perpindahan penduduk. Nah, kadang-kadang juga kita mendengar migrasi ini dengan migrasi hewan kan gitu, perpindahan hewan. Perpindahan dari misalkan migrasi burung pindah ke suatu tempat gitu. Nah begitu juga migrasi penduduk. Nah ini migrasi ini adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya kan gitu. Nah kalau transmigrasi ini biasanya perpindahan penduduk dari padat ke tempat yang jarang. Kan kita pernah dengar tuh Pak Gubernur bilang menolak transmigrasi dari luar kan gitu, dari Jawa dan sebagainya. Tapi ya nggak salah, itu harus dengan syarat kan kata Pak Gubernur seperti itu. Jadi perpindahan dari penduduk yang padat ke tempat penduduk yang jarang untuk pemerataan penduduk di satu wilayah kan seperti itu. Jangan padat kemudian yang di sini jarang, sehingga ada transmigrasi dari perpindahan penduduk yang padat pindah ke wilayah yang penduduknya masih jarang seperti itu. Kalau imigrasi sendiri, imigrasi ini kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa keimigrasian itu adalah hal ihwal, lalu lintas orang. Ya, lalu lintas orang maksudnya apa nih? Orang yang masuk ataupun yang keluar dari wilayah Indonesia ataupun masuk ke Indonesia kan gitu. Jadi imigrasi ini hal ihwal terkait dengan lalu lintas orang, ya, WNI dan WNA. Kemudian juga pengawasan orang asing ketika dia sudah masuk di wilayah kita. Pengawasannya sesuai nggak dengan keberadaan, sesuai dengan visa nggak, kemudian sesuai dengan kegiatannya nggak. Nah, jadi pengawasan terhadap orang asing yang datang ataupun masuk di wilayah kita itu sesuai dengan keberadaan dan kegiatan yang dilakukan di wilayah Indonesia seperti itu. Oke, berarti Pak misalnya nih ada orang yang mau masuk ke hati saya harus pakai visa nggak Pak? Wah itu harus bisa, itu bukan visa. Bukan pakai visa tapi harus bisa begitu Pak ya.
Oke, saya mau ke Pak Iman ya. Saya Ya, Mbak. takutnya tipu nanti antara kedua orang ini gitu ya namanya. Pak Iman, kita kan sekarang tadi sudah dijelaskan sama Pak Imam bedanya migrasi, transmigrasi dan imigrasi juga. Tapi kalau kita bicara tentang imigrasi itu sendiri nih Pak Iman, sebenarnya apa saja sih tugas-tugasnya, fungsi-fungsinya imigrasi ini di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak. Halo sahabat RRI. Baik, saya mencoba menjawab terkait dengan tugas dan fungsi imigrasi. Iya. Yang pertama, kami melakukan pelayanan keimigrasian. Pelayanan keimigrasian ini diberikan terhadap WNI maupun warga negara asing. Untuk WNI, salah satunya adalah paspor atau dokumen perjalanan Republik Indonesia. Kemudian untuk warga negara asing, kami memberikan pelayanan visa dan izin tinggalnya. Kemudian yang kedua adalah penegakan hukum. Imigrasi melaksanakan tugas berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian itu diamanatkan untuk melakukan pengawasan orang asing. Pengawasan orang asing ini mencakup mulai dari visa yang dipergunakannya, kemudian izin tinggalnya, apakah kegiatan dia sudah sesuai dengan visa dan izin tinggal yang diberikan. Mungkin itu Mbak. Oke. Secara umum garis besarnya Mbak. Oke, baik. Iya. Nah, ini kan nama resmi kantor ini Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Palangkaraya. Pasti masih ada yang bingung nih ya Mas Iman. TPI itu apa sih kepanjangannya? Jadi TPI itu adalah kepanjangannya tempat pemeriksaan imigrasi. Oke. Kenapa nama kantor imigrasi Palangkaraya ini kantor imigrasi kelas 1 non TPI Palangkaraya? Karena kami tidak ada tempat pemeriksaan imigrasi di sini. Oke. Tempat pemeriksaan imigrasi itu apa sih? Tempat pemeriksaan imigrasi itu adalah tempat yang diberikan khusus untuk melakukan perjalanan internasional. Contohnya kayak Bandara Cilikriwut. Bandara Cilikriwut kan belum tidak berstatus internasional, tapi bandara domestik. Kemudian pelabuhan-pelabuhan di sini itu tidak ada yang pelabuhan internasional. Jadi di wilayah kerja kantor imigrasi Palangkaraya ini kami semua domestik, jadi tidak ada internasional. Makanya namanya non TPI. Oke. Jadi kita tidak ada tempat pemeriksaan imigrasi di wilayah kantor imigrasi Palangkaraya. Oke. Mungkin itu Mbak. Pak Imam. Ya, Pak Imam, kalau begitu di Kalimantan Tengah ada berapa unit nih untuk UPT imigrasi sendiri? oke, baik. Terkait dengan satuan kerja imigrasi di Kalimantan Tengah itu ada 3. Ya. Kantor imigrasi kelas 1 non TPI Palangkaraya, Oke. kemudian kantor imigrasi kelas 2 TPI Sampit, Di Sampit? ya itu ada TPI-nya. Oke. Di pelabuhan ada pelabuhan internasional, ya bukan berupa penumpang ya, Ya. tapi kan kapal yang membawa kru ini kan ada kru asingnya juga. Dia masuk ataupun mau keluar Indonesia harus ada izin dari imigrasi, nah, gitu. Kemudian ada yang ketiga adalah kantor imigrasi kelas 3 non TPI Pangkalan Bun. Seperti itu di Kota Waringin Barat, kabupatennya. Jadi ada 3. Kalau di Kalimantan Tengah itu ada 3 kantor imigrasi. Nah kalau kantor imigrasi Palangkaraya ini mencakup wilayah kerjanya ada 7, termasuk Kota Palangkaraya sendiri, kemudian Pulang Pisau dan Kuala Kapuas 3 kan. Kemudian tambah lagi Barito Utara, Muara Tewe, Barito Selatan, Barito Timur, kemudian Murung Raya Mbak. Murung Raya, Kabupaten Murung Raya, seperti itu. Wilayah kerja kantor imigrasi, makanya sangat luas kan wilayah kerjanya ini, sehingga kalau pelayanan terhadap masyarakat yang di Murung Raya pasti kan ada yang mau dengan maksud tujuan kalau keluar negeri itu, ada yang mau wisata atau mau banyakan umroh ataupun ibadah haji kan gitu. Kasihan masyarakat kita yang di
di Kabupaten Nurul Raya atau kabupaten lain yang jauh ke sini gitu Pak jaraknya ya. ke kantor imigrasi. Oke. Seperti itu. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan ya Pak Imam tugas dan fungsi imigrasi secara umum. Tapi kalau secara spesifik lagi nih Pak, layanan keimigrasian apa sih yang bisa diakses di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Palangkaraya ini? Oke, selain tadi juga kita memberikan layanan terhadap pemohon paspor. Oke. Pemohon paspor itu ya tadi sudah saya sampaikan juga dengan tujuan wisata atau mau berobat kan gitu, ada juga ada yang umroh dan ibadah. Nah, kita juga memberikan layanan terhadap orang asing. Mereka harus mengurus izin tinggal. Nah, kan diberikan visa, kemudian juga harus mengurus izin tinggalnya. Jadi kita juga melakukan pelayanan terhadap warga negara asing yang memohon pelayanan keimigrasian berupa izin tinggal seperti itu. Oke. Nah, saya mau ke Pak Iman lagi. Pak, permisi ya Pak ya. Silakan. Saya mau ke Pak Iman. Pak Iman, kan paspor itu selain kita gunakan untuk bepergian antar negara begitu ya. Jadi ada berapa jenis paspor nih Pak Iman, dan berapa sih biaya resmi yang harus dibayarkan masyarakat ketika ingin membuat paspor? Baik Mbak, kalau untuk paspor, kantor imigrasi Palangkaraya mulai tanggal 1 Juni 2025 ini kami hanya mengeluarkan paspor elektronik. Paspor elektronik ini masa berlakunya ada yang 5 tahun dan ada yang 10 tahun. Untuk yang 5 tahun itu PNBP-nya 650.000. Sedangkan yang 10 tahun itu PNBP-nya 950.000. Ya. Itu artinya tanpa harus datang ke sini begitu Pak Al? Kalau untuk online? Apa namanya? Untuk daftar sekarang pemohon bisa download aplikasi namanya itu M-Paspor. M-Paspor. Oke. Bisa di Android maupun iPhone. Itu di Google Play Store ya. Play Store atau App Store. Itu bisa mendownload aplikasi M-Paspor. Kemudian pemohon bisa daftar, kemudian menentukan mau kapan dia datang ke kantor, mau pagi atau siang. Fleksibel sekarang Mbak. Baru setelah dia bayar, tinggal datang ke kantor imigrasi untuk dilakukan foto dan pengambilan biometrik. Oke, itu lama nggak sih untuk prosesnya? Karena kan tipe kita masyarakat kan nggak mau ribet, nggak mau lama begitu ya. Apalagi yang mendesak maunya kalau bisa jadi hari ini juga begitu Mas Iman. Oh iya. Kalau untuk proses pembuatan paspor nggak lama Mbak. Setelah dilakukan pengambilan biometrik itu 4 hari kerja itu selesai untuk paspor. Kemudian apabila ada yang ingin berangkat emergency gitu ya, pengen 1 hari selesai, kita pun ada namanya layanan percepatan. Itu pemohon tidak perlu daftar M-Paspor, bisa langsung datang ke kantor. Tapi emang dikenakan biaya tambahan. Berapa tuh? Kalau untuk pelayanan percepatan itu PNBP-nya 1 juta rupiah. Oke. Iya. Jadi di luar biaya paspornya. Di luar biaya paspor. Kalau plus biaya paspornya bersihnya berapa nih? Jadi saya mau nego. Gak ada nego. Itu harganya pas Mbak. Pas ya. Ya kan nama sesuai nama pas gitu ya. Berapa nih Mas Iman? Kalau yang paspor elektronik 5 tahun tambah biaya percepatan berarti 1.650.000. Oke. Kalau yang 10 tahun itu plus biaya percepatan jadinya 1.950.000. Oke. Murah dong. Murah lah ya bagi masyarakat ya kan. Kalau keluar negeri aja 10 tahun loh. Iya. Nabungnya itu kalau 10 tahun berapa kali keluar negeri tuh? Iya. Kalaupun nabung sebulannya berapa tuh Pak ya? Masih terjangkau ya kan Pak ya. Pak Imam, saya mau ke Pak Imam lagi nih Mas ya. Saya juga sering dengar nih ada istilah layanan percepatan tadi yang disampaikan. Terus yang termasuk paspor untuk layanan percepatan itu yang seperti apa aja nih Pak Imam? Nah, kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Iman tadi, layanan percepatan itu bagi mungkin ada masyarakat yang ingin tidak mau lama-lama lah ya, mungkin karena kesibukannya, terus karena pekerjaannya susah izin keluarnya, nanti
berulang kali datang ke kantor imigrasi, kan seperti itu. Jadi imigrasi memberikan fasilitas lah bagi masyarakat yang ingin misalkan saya nggak mau beberapa kali datang ke imigrasi lah gitu. Jadi cukup. Jadi kalau layanan percepatan ini diusahakan pagi itu paling nggak jam 8 datang. Oke. Nah kalau jam 8 datang kita proses foto sidik jari segala wawancara, biometrik tadi, nanti sekitar jam 2 atau lambat jam 3 atau jam 4 sudah bisa diambil paspornya. Dalam hari itu juga? Dalam gitu, hari itu Pak juga, Imam, ya? nah, gitu. Oke. Kalau yang di luar layanan biasa, ya tentunya setelah foto sidik jari wawancara, nanti setelah 3 atau 4 hari bisa diambil paspornya. Tentunya 3 hari 4 hari ini dalam waktu jam kerja tentunya. Sabtu Minggu nggak dihitung gitu. Oke, kalau tambah Sabtu Minggu berarti nambah dong Pak ya? Oke, Pak, yang menjadi khawatir kan saat ini banyak orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia gitu ya Pak. Tidak sedikit juga di kota cantik Palangkaraya. Lalu bagaimana tindakan preventif yang dilakukan oleh imigrasi sendiri terutama dalam melakukan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berkegiatan di wilayah kita nih Pak? Oke, baik. Nah ini kan kalau orang asing ini kan memang kewajiban mereka untuk melaporkan terkait dengan keberadaan dan kegiatannya. Jadi terus terang kami ini di kantor imigrasi yang dengan wilayah kerja 7 kabupaten 1 kota atau 6 kabupaten 1 kota, 6 kabupaten 1 kota ini kan sangat luas. Sedangkan SDM kita sangat sedikit. Tapi ya tentunya kita melakukan pengawasannya, pengecekannya melalui sistem, ya di sistem kita. Kemudian juga perlu juga kita mendapatkan informasi dari masyarakat. Mungkin masyarakat menyampaikan informasi ke kita, Pak itu ada orang asing melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Nah tentunya kita harus cek benar nggak orang kegiatan ini orang asing ini melakukan kegiatan sesuai nggak dengan visa dan izin tinggalnya kan gitu. Makanya perlu juga nih kawan-kawan Pak Hari ini untuk menyampaikan ke kita ketika diketahui ada orang asing seperti itu. Dan kita juga dengan instansi ataupun lembaga terkait, kita juga senantiasa melakukan koordinasi untuk menjaga sinergitas, kolaborasi dengan apa? Dengan tentunya kita melaksanakan rapat timpora bagi instansi atau lembaga terkait yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengawasan orang asing, misalkan polisian, kemudian kejaksaan dan lembaga-lembaga lain, BIN dan sebagainya, dinas tenaga kerja. Kita juga berkolaborasi dan bersinergi dengan melakukan rapat timpora. Dari sanalah wadah kita timpora ini untuk mendapatkan informasi terkait dengan orang asing gitu. Oke. Nah, seandainya nih Pak, ada orang asing yang melanggar aturan keimigrasian, sanksi apa saja nih yang bisa dikenakan kepada orang asing tersebut nih Pak? Oke, jadi orang asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal, tentunya banyak sanksinya. Bisa dilakukan penyidikan, dilakukan pemanggilan, kemudian dilakukan BAP, kemudian dari hasil BAP itu memang ternyata dia diduga melakukan pelanggaran terhadap keimigrasian ataupun tidak sesuai dengan izin tinggalnya, tentunya bisa kita lakukan lanjutkan ke tahap pengadilan lah, seperti itu. Kemudian juga ada dengan tindakan administratif keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian ini berupa kita usir, kita deportasi gitu. Nah, jadi bisa juga dikenakan biaya beban ketika dia melewati batas izin tinggalnya. Dia sudah tahu izin tinggalnya misalkan sampai bulan Agustus, tapi dia mungkin karena kesibukan, lupa dan segala macam sehingga dia overstay, melebihi tinggalnya. Tadi saya sampaikan bulan Agustus, 30 Agustus misalkan. Terus dia baru mau memperpanjang izin tinggalnya atau baru mau keluar dari
wilayah Indonesia kembali ke negaranya ketika bulan September misalkan. Nah itu kan dia melanggar izin tinggalnya. Nah itu kita kenakan beban overstay. Oke, nah untuk kisaran range beban itu berapa Pak? 1 hari 1 juta ya Pak Iman ya. 1 juta Pak, 1 betul juta. Pak. Wow. Dendanya. Ya. 30 hari dalam sebulan 30 juta. Enak tuh kalau masuk kantong sendiri, tapi kan nggak boleh, harus Ternyata kantongnya bolong. Iya, harus kita bayarkan melalui bank ataupun PNBP. Nah, itu nanti kita laporkan pertanggungjawabannya seperti itu, dan di sistem kita pun terlihat. Oh, ini orang asing sudah melebihi batas izin tinggal. Prosesnya di kantor imigrasi seperti apa? Dideportasi dengan biaya beban sekian sudah gitu. Oke, baik. Saya mau ke Mas Iman lagi. Mas Iman boleh disampaikan lagi nggak kepada Pak Hari semua nih? Mungkin masih ada yang baru pengalaman pertama mau bikin paspor nih, Mas Iman. Apa aja yang harus dipenuhi ketentuan syaratnya nih? Langkah-langkahnya ya? Iya, kita melangkah nih mau menuju ke paspor nih. Sebutannya apa? Sobat Pak Hari ya? Pak Hari, iya. Pak Hari. Halo Pak Hari di rumah atau dimanapun berada. Apabila mau mengurus paspor Republik Indonesia, yang pertama yang harus dilakukan adalah mendownload aplikasi M-Paspor. Downloadnya bisa di Play Store maupun di App Store. Kemudian setelah download, kemudian Pak Hari dapat mendaftar dan melengkapi persyarat-syaratannya yang ada di M-Paspor tersebut. Syarat paspor yang pertama adalah untuk dewasa. Yang pertama 1 KTP, kemudian kartu keluarga, akte lahir atau ijazah atau surat nikah. Kemudian untuk anak-anak, syarat paspornya adalah KTP kedua orang tua, kemudian buku nikah orang tua, dan akte lahir. Dan syarat tambahan adalah paspor kedua orang tuanya. Setelah Pak Hari daftar di M-Paspor, Pak Hari bisa menentukan kapan akan datang ke kantor imigrasi. Setelah itu dilakukan pengambilan foto dan biometrik di kantor imigrasi. Setelah itu 4 hari kerja, paspor Pak Hari telah dapat diambil di kantor imigrasi Palangkaraya. Oke. Nah, saya mau ke Pak Imam lagi. Kan Pak Imam saat ini banyak sekali atau sedang marak isu mengenai TPPO gitu ya, atau tindak pidana perdagangan orang, dan TPPM tindak pidana penyelundupan manusia. Saya takut kalau saya didagang Pak, saya dijual nanti gimana Pak? Lalu bagaimana nih tanggapan Pak Imam terkait isu ini? Apa saja sih langkah yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya TPPO maupun TPPM ini Pak Imam? Baik, nah ini kan tindak pidana perdagangan orang ini sudah mulai marak ya. Sudah kita banyak mendengar berita terkait warga negara kita berangkat ke satu negara, kemudian dia menjual ginjalnya atau disekap dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin juga dijadikan pekerja seks komersial kan seperti itu. Nah ini kan sangat merugikan si korban, apalagi juga dengan keluarganya kan seperti itu. Oleh karena itu Pak Hari semua yang mendengar ataupun yang melihat, jadi kami mengharapkan ya kepada masyarakat semua hati-hati dengan jangan sampai menjadi korban daripada tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu kalau misalkan ada yang mau ngajak kerja seperti itu harus benar-benar ada dicari izin. Tahu dulu begitu Pak. Iya, dicari tahu dulu benar nggak perusahaannya ini di sana. Kemudian takutnya nanti kalau di sana tidak dibayar gajinya, terus seperti saya sampaikan tadi menjadi korban pelecehan seksual dan lain sebagainya lah. Banyak kejadian seperti ini dan tidak dibayar gajinya, kemudian dijadi budak dan lain sebagainya. Bahkan
dijadikan dijual organnya kan gitu. Nah, ini sangat merugikan tentunya si korban sendiri. Oleh karena itu Pak Hari semua ya, mungkin ada anak-anak muda biasanya ditawarkan untuk bekerja di luar negeri, iming-iming gajinya besar gitu ya Pak ya. Ternyata tidak sesuai dengan iming-iming yang diberikan. Makanya hati-hati. Jadi kita pun juga di imigrasi punya ketika masyarakat yang datang itu apalagi wanita muda kan gitu, kita harus benar-benar menseleksi apa benar dia melakukan mau keluar negeri ini wisata kah. Kita juga ada proses namanya wawancara terhadap pemohon paspor ini. Kalau misalkan kita menduga si pemohon paspor ini akan menjadi korban TPPO, pastinya kita akan tolak. Kita tolak permohonan paspornya dengan alasan bahwa yang bersangkutan nantinya akan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Makanya kita senantiasa juga Pak Iman lah yang sering melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, kepada mahasiswa-mahasiswa kita, jangan sampai menjadi korban daripada tindak pidana perdagangan orang. Gitu. Oke, baik, Mas Iman, apa nih untuk kedepannya terkait sosialisasi kantor imigrasi ini sendiri agar masyarakat lebih waspada begitu? Apa nih proyek kedepannya lagi? Selain sosialisasi, goes to kampus, goes to sekolah atau mungkin kita pada tahun ini sudah melaksanakan untuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang ya Mbak. Salah satunya adalah bentuknya sosialisasi. Tahun ini kami sudah mengadakan sosialisasi di 4 tempat. Ada di SMK, kemudian ada di universitas, dan yang terakhir adalah ada namanya program kita Desa Binaan Mbak, Desa Binaan Imigrasi. Di tahun ini di kantor Imigrasi Palangkaraya membentuk 10 Desa Binaan. Desa Binaan ini salah satunya fungsinya itu Mbak, untuk kita sosialisasi ke masyarakat terkait bahaya TPPO dan TPPM ini. Gitu. Tadi berapa? 10? 10 ya di kota Palangkaraya. Di mana aja nih 10 nih? 10 ini di kami kan ngambil yang di kota nih Mbak ya. Kecamatan Jekan Raya sama Kecamatan Pahandut. Itu kelurahannya totalnya ada 10. Kami melakukan pembentukan desa binaan di 2 kecamatan itu Mbak. Memang tadi disampaikan Pak Iman bahwa dengan adanya desa binaan imigrasi itu paling tidak para pejabat ataupun petugas di kecamatan itu juga bisa menyampaikan ke masyarakatnya. Harapan kita seperti itu. Supaya jangan sampai masyarakat mereka ini menjadi korban daripada TPPO ataupun TPPM itu. Karena ini sudah menjadi yang kesekian kalinya kita mendapatkan berita begitu ya, bahwa hal-hal ini tuh jangan sampai terjadi lagi begitu ya Pak Hari. Terakhir nih, harapan Pak Imam dan Pak Iman terhadap pelayanan kantor imigrasi Palangkaraya terhadap masyarakat ke depannya apa? Singkat Pak. Silakan Pak Imam dulu. Oke, baik. Jadi para Pak Hari semua ya, jangan segan-segan, jangan takut apalagi ya datang ke kantor imigrasi untuk mendapatkan layanan keimigrasian. Kami akan layani dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang kita dengar berita bahwa bandara di Banjarmasin ini sekarang sudah membuka rute internasional ke Kuala Lumpur. Makanya kalau belum keluar negeri, belum ke Kuala Lumpur, belum punya paspor berarti Pak? Iya, belum punya paspor. Ya makanya harus punya paspor, datang ke kantor imigrasi, kami akan layani dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Mas Iman silakan. Menambahkan apa yang disampaikan Pak Kepala Kantor, mungkin saya di bagian medsosnya aja ya, Mbak. Spill dulu medsosnya. Iya. Buat Gen Z, jangan lupa follow
akun Instagram kami di Imigrasi Palangkaraya. Teman-teman bisa lihat update-update terkini tentang keimigrasian, kemudian banyak hal-hal menarik lah yang bisa dilihat di akun media sosial kami. Kemudian di Twitter juga sama, ada akunnya Imigrasi Palangkaraya. Mungkin itu aja, Mbak. Oke. Kalau akun Instagramnya Mas Iman apa nih? Gen Z pasti juga mau tahu kan? Kalau akun Instagram saya, Iya. sekalian promosi ya, Mbak, ya. Betul. Siapa tahu nambah followers ya. Iya, benar. Akun Instagram saya mr.iman Muhammad. Oh, Mr. Iman berarti. Mr. Iman Muhammad. Siap. Kalau Pak Imam? Imam Santoso. Oke, nanti kita follow. Baik, terima kasih Mas Iman, Terima Pak kasih, Imam juga Mbak. terima kasih banyak Terima untuk kasih, hari Mbak. ini di podcast Sumaita. Dan Pak Hari jangan sampai kudet, kurang update dengan informasi-informasi terkait imigrasi gitu ya. Karena dari kantor imigrasi kelas 1 non TPI Palangkaraya pasti sudah siap melayani Anda yang mau bikin paspor atau mungkin ingin mengetahui informasi-informasi terkini. Sampai jumpa di podcast Humaita berikutnya. Saya Listia.